qad azallakum syahran azimun mubarak syahran fihi lailatun khairun min alfi syahr syahrun man adda fihi bi khuslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi masiwah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi masiwah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya qad azallakum syahran azimun mubarak, sungguh telah datang menaungi kamu suatu bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, satu bulan di mana ada di dalamnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr, yang artinya sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi ke tahun, berapa tahun itu? Satu tahun 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun kira-kira? Banyak. Kira-kira 83 tahun kira-kira kurang lebih. Umur kita nggak sampai. Jadi kalau nanti di malam Lailatul Qadar ada yang beribadah, itu kualitasnya sama seperti yang ibadah, misalnya lagi baca Quran, lagi sholat isya, lagi tarawih, itu ibadahnya lebih dari 83 tahun. Dan itu cuma ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Masya Allah. Nah, lalu kata Nabi SAW, man adda fihi bi khaflatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi masiwah. Barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia berbuat hal yang wajib di bulan lain. Kita berbuat baik di bulan Ramadan itu pahalanya kayak pahala orang sholat di bulan lain, berbuat wajib. Paham ya? Lalu man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi masiwah. Barang siapa yang melakukan pekerjaan wajib di bulan Ramadan seperti sholat 5 waktu, maka pahalanya 70 kali lipat dibandingkan kalau kita sholat di bulan lain. Nah, ini artinya apa? Orang yang kelebihan pahala itu tempatnya di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang timbangan pahalanya, kebaikannya lebih berat dari dosanya, dia masuk surga. Yang dosanya, keburukannya lebih banyak, dia masuk neraka. Itu timbangan nanti pada hari akhirat. Nah, di bulan Ramadan pahala ditingkat-tingkatkan, dilipat-lipat gandakan, sampai ada satu malam kualitasnya lebih dari 83 tahun. Sementara umur kita kadang-kadang ada yang 30 tahun sudah mati loh. 40 tahun berangkat, 50 tahun berangkat. Alhamdulillah saya 77 tahun belum berangkat nih. Insya Allah dikit lagi kali ya. Jangan dong om. Jangan dong om. Jangan dong om. Ya, jadi luar biasa ini kelipatan pahala dalam Ramadan. Maka kata Nabi, bulan Ramadan itu surga dibuka pintunya. Maksudnya apa?
peluang masuk surga itu besar kalau mengerjakan puasa dengan benar. Nah, apa makna pintu neraka ditutup? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan puasa dengan iman, bukan dengan motif-motif lain, bukan pengen dipuji sama atasan, bukan pengen menjilat mertua, ya, bukan pengen ngurusin badan, tapi betul-betul dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan penuh perhitungan. Apa artinya? Puasa itu tidak menahan lapar dan haus saja, tapi menahan pikiran, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan ucapan, menahan hati dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang maksiat. Itulah imanan wa ihtisaban. Kalau ini dilaksanakan, apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan dihapuskan semua dosa-dosa yang sudah lalu. Masya Allah. Kapan lagi bulan kayak begitu dahsyatnya itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, aku hapuskan semua dosa-dosa yang sudah lalu. Yang tahun lalu, 10 tahun lalu, 50 tahun lalu, dihapus semua itu. Masya Allah. Ada nggak bulan kayak begini nih? Ada. Tapi kalau yang puasanya benar-benar imanan wahtisaban, nahan lapar minum, nahan pikiran, pandangan, telinga dan sebagainya dari hal-hal yang maksiat, insya Allah itu terjadi. Paham ya? Nah, yang ketiga, bahwa wasuwwida syaitan, setan diikat. Jangan lo bayangin, wah ini Ramadan enak nih, gak ada setan nih, pada diikat di tiang listrik. Setan pada diikat di yang namanya tiang-tiang pohon-pohon kelapa, bukan begitu. Tahu setan? Setan itu ada dua. Ada berbentuk jin dari api dia. Ada berbentuk manusia. Makanya dikatakan minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang bentuknya jin dan bentuknya manusia. Kalau ada orang yang tidak beriman, itu setan. Di bulan Ramadan ada orang nggak puasa, itu setan. Ada orang pejabat korupsi, itu setan. Ada orang pejabat tidak adil, itu setan. Ada orang main curang, itu setan. Setan itu ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Apa yang dimaksud setan diikat? Ini setan yang berbangsa jin ini dulu namanya iblis. Iblis itu keturunannya namanya jin. Jin yang pertama namanya iblis. Kalau manusia yang pertama namanya Adam. Paham? Jin yang pertama namanya iblis. Ada iblis ngomong sama setan, sama Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi mereka dari depan, aku datangi mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kamu tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan yang bersyukur. Ini kata iblis kepada Allah. Dia janji,
mau menghalangi manusia dari jalan lurus. Dia janji mau mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa itu dari depan? Dia akan goda manusia ini untuk ragu-ragu kepada akhirat. Tuhan tuh nggak ada, akhirat tuh nggak ada, agama itu dongeng. Itu. Sekarang banyak banget orang-orang berpendapat begitu, betul nggak? Itu setan-setan yang berbentuk manusia. Dibikin kita ragu sama akhirat. Bohong, agama itu dongeng itu. Quran itu komik orang Arab. Ada orang begitu. Itu dari depan. Digoda dari belakang apa itu? Dibikin kita hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Wow, cinta kepada kemewahan. Cinta kepada harta benda. Cinta kepada kehidupan yang glamor dan sebagainya. Dengan melupakan bahwa dia akan mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Semua diukur pakai duit, materialistis, transaksional, pragmatis. Termasuk milih pemimpin, nggak dipilih yang baik dan yang benar, pokoknya dipilih yang bayar. Tuh dari belakang nih syaitan. Hubbud dunia. Pokoknya siapa yang bayar gua pilih. Lu mau bener, mau kagak, mau bangsa ini kejebur ke jurang, besok gua kagak tahu urusan. Nih, materialistis. Akan diganggu dari kanan apa itu? Dia berbuat zalim kepada orang. Bohongin orang, nipu orang, membunuh orang, nyurangin orang. Menjahatin orang dari kanan. Lalu dari kiri apa? Dia akan merusak dirinya sendiri. Dia suka minum-minuman, dia suka mabuk-mabukan, dia suka berjudi, suka berzina dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya rayuan setan itu lemah. Ayat khas. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Rayuan setan itu lemah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanan illa man ittaba'aka minal ghabin. Setan, kata Allah, hamba-hambaku tidak bisa kamu kuasai kecuali orang-orang yang sesat yang mau ngikut kamu. Nggak bisa kamu menguasai hambaku, hei iblis, kata Allah.